Teman semuanya, kita jumpa lagi di pertemuan ke-10. Pada pertemuan ke-10 kali ini, kita akan membahas yang namanya neraca lajur untuk akuntansi perusahaan dagang. Secara basic konsep atau basic teori, nggak ada bedanya nih dengan akuntansi perusahaan jasa. Jadi kalau teman-teman ingin mengulang materinya pada akuntansi perusahaan jasa, boleh dengarkan video saya atau materi kita yang pada saat itu membahas akuntansi perusahaan jasa khusus neraca lajur. Memang di pembahasan kali ini nggak akan banyak, slide-nya pun sedikit karena memang sifatnya di sini hanya repeat atau mengulang kembali materi yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, meskipun untuk bagian perusahaan jasa. Jadi teman-teman jangan bingung ya. Perbedaan akuntansi perusahaan jasa dengan dagang untuk neraca lajur sama aja. Cuma memang kalau perusahaan dagang, akun-akunnya jelas yang ada di jurnal khusus dan jurnal umum untuk perusahaan dagang gitu ya. Oke, neraca lajur itu apa? Sama aja, jadi merupakan suatu kertas kerja yang membantu teman-teman untuk membuat laporan keuangan yang terdiri atas neraca dan laba rugi. Jadi sama aja, bahkan kolomnya pun juga sama seperti neraca lajur akuntansi perusahaan jasa, itu nggak ada bedanya, memang yang bedanya akun-akunnya aja. Jadi kalau di sini kita ada yang namanya akun retur penjualan, kemudian akun-akun yang istilahnya identik dengan perusahaan dagang. Cuma untuk selebihnya debit kreditnya semua sama, kolomnya ke kanan, jadi kolom pertama itu ada neraca saldo, kemudian kolom kedua terkait jurnal penyesuaian, lalu yang setelahnya nanti ada laporan laba rugi dan ada neraca. Jadi sebelum laporan laba rugi ada kolom untuk saldo yang telah disesuaikan, sama seperti pada akuntansi perusahaan jasa. Jadi di sini sifatnya hanya mengulang dan saya harap teman-teman sudah khatam ya, istilahnya sudah mengerti betul untuk neraca lajur akuntansi perusahaan jasa. Nah di sini tugasnya teman-teman ialah silakan buat neraca lajur yang teman-teman sudah bikin atas AJP di pertemuan sebelumnya. Jadi kan di slide sebelumnya itu, di slide pertemuan ke-9 kemarin, ada slide untuk neraca lajur PT Dwi Harfit. Dan saya juga minta teman-teman untuk buat yang namanya AJP dari neraca saldo perusahaan dagang Dwi Harfit. Silahkan teman-teman, karena kemarin teman-teman sudah bikin kan, tinggal teman-teman jadikanlah suatu kolom yang disebut dengan neraca lajur. Tinggal bikin itunya aja. Pengumpulannya seperti biasa, setelah perkuliahan selesai, silahkan dikumpulkan ke Japri ke saya. Gitu ya. Jadi silahkan dengarkan baik-baik video ini. Karena di sini mengandung tentang tugas. Kalau teman-teman tidak mengumpulkan tugas, artinya teman-teman tidak mendengarkan materi video kali ini. Gitu ya. Oke. Jadi kalau teman-teman bingung, Bu, neraca saldonya yang mana? Ada di slide, jangan tanya lagi. Itu di slide kalau teman-teman baca, ada neraca saldonya. Terus AJP-nya gimana? Jangan tanya lagi, karena teman-teman sendiri sudah bikin di minggu lalu. Gitu ya, tinggal teman-teman kombinasikan, buatlah tabel neraca lajur. Sama seperti pada neraca lajur akuntansi perusahaan jasa. Silakan dibuat, oke? Terima kasih. Next. Lihat kan, tidak ada materinya sama sekali. Sekarang hanya langsung ke kuis. Di sini saya bukan kuis tapi pilihan ganda. Di sini saya hanya akan memperjelas soalnya. Jadi kalau teman-teman ada yang bingung, silakan dengarkan record ini. Semoga bisa membantu teman-teman dan tidak lagi yang bertanya. Saya bukannya nggak seneng kalau teman-teman nanya, bukan. Tapi sebisa mungkin dengarkan dulu, sebisa mungkin baca dulu. Jangan bilang, Bu nggak ada, Bu nggak ngerti, Bu ini gimana. Saya jujur kurang suka. Artinya teman-teman tidak membaca, tidak mendengarkan, tidak pay attention terhadap materi kita. Gitu ya. Nomor 1, pada akuntansi perusahaan dagang yang tidak termasuk kolom neraca lajur adalah, nah di sini teman-teman silahkan lihat neraca lajur. Saya juga provide videonya tentang contoh neraca lajur perusahaan dagang. Kira-kira lihat kolom mana sih yang nggak ada gitu ya. Silakan lihat apakah kolom laba rugi, apakah kolom neraca, apakah kolom HPP, apakah kolom AJP, atau apakah kolom neraca saldo. Silakan jawabannya apa, kerjakan, kumpulkan berbarengan dengan soal neraca lajur yang tadi perusahaan Dwi Harfit gitu ya. Terus soal nomor 2, penempatan perkiraan ikhtisar laba rugi.
untuk menyesuaikan persediaan barang dagang di neraca lajur adalah, nah ini teman-teman silahkan lihat, persediaan barang dagang di neraca itu sifatnya bagaimana. Apakah persediaan akhir dikurangi dengan persediaan awal dan pada kolom neraca saldo, atau persediaan akhir dikurangi dengan persediaan awal terus ditaruh di kolom laba rugi, atau persediaan akhir ya udah didiemin aja, nggak diapa-apain gitu, tinggal ditulis aja di kolom neraca saldo, atau yang D ditaruh di kolom laba rugi, atau yang terakhir malah nggak ada hubungannya, teman-teman naruh si persediaan barang dagang ya di neraca, di laba rugi, di perubahan modal. Nah, ini gimana kira-kira ininya ya, sifatnya bagaimana kalau persediaan barang dagang gitu, apakah dikurangi atau tidak, dan taruh di kolom mana, apakah kolom laba rugi atau kolom neraca. Terus soal nomor 3 nih, perkiraan akumulasi penyusutan pada neraca lajur tercatat pada kolom. Nah, ini teman-teman silakan lihat contohnya untuk akumulasi penyusutan di neraca lajur, apakah dia ditaruh di bagian neraca sebelah debit, atau di bagian laba rugi sisi debit, atau di bagian neraca sisi kredit, atau di bagian laba rugi sisi kredit, dan yang terakhir di laporan perubahan modal nih sisi debit. Kira-kira taruh mana tuh kalau untuk akumulasi penyusutan. Lalu nomor 4, persediaan barang dagang berada pada sebelah kredit untuk kolom titik-titik di neraca lajur. Jadi lihat, kalau persediaan barang itu ada di sisi kredit, kalau di kolom apa? Apakah kolom AJP, ataukah kolom laba rugi, ataukah kolom neraca saldo, ataukah kolom neraca, ataukah kolom laporan perubahan modal. Jadi teman-teman lihat, kalau ada persediaan barang dagang di bagian kredit itu masuknya ke kolom apa gitu ya. Yang terakhir, perkiraan atau akun retur penjualan akan dicatat pada kolom titik-titik di neraca lajur. Lihat ya, apakah di kolom AJP, kolom laba rugi, kolom neraca saldo, kolom neraca, atau kolom laporan perubahan modal gitu ya. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan berbarengan dengan neraca lajurnya perusahaan Dwi Harfit. Selanjutnya silakan teman-teman tonton untuk video contoh dari neraca lajur untuk perusahaan dagang. Sekian, terima kasih.